mau nih dok, terus buntu nih, kira-kira saya harus makan vitamin apa? Kan kadang ada aja tuh parents dok. Ya kalau pada orang tua memang karena ini sumbernya dari kuman dari makanan ya. Hmm, Nah, jadi faktor makanan ini juga makanannya apa yang bersih kah atau yang nggak pedes ya kah? yang penting jangan banyak apa masalah higienitasnya Higienitas dijaga. ya pasti ya. Oke. Terus juga ada yang terlalu merangsang untuk eh, gerak khusus ya misalnya yang Hmm, terlalu pedas atau apa yang anak itu nggak tahan juga iya ya. iya. Juga yang kedua ya dalam tubuh anak Hmm, ini eh, memegang peran penting untuk terjadinya radang usus itu karena setiap saat memang usus kita itu banyak kuman. Dan iya. memang dia kan fungsinya di Kerjaannya usus itu. usus besar itu selain penyerapan air di situ juga banyak kuman yang bakteri ya bakteri Hmm, baik untuk membentuk apa istilahnya membuat sisa makan itu jadi kayak betul. kompos gitu jadi Oke. bentuk BAB Iya, kan yang harus ya dibuang yang defekasi dibusukkan tadi. apa ya Nah. kan. Halo parents, selamat datang kembali di Dr. BMD Podcast, Your Trusted Pediatric Surgeon. Tempat di mana kita ngobrol santai seputar kesehatan dan tumbuh kembang anak. Di podcast ini, kami akan mengupas tuntas topik-topik menarik bersama para ahli dan praktisi terpercaya. Jadi, pastikan parents tidak melewatkan tips dan info pentingnya ya. Karena prioritas utama kita adalah kesehatan anak. Your Trusted Pediatric Surgeon, Dr. BMD. Dengan senang hati, kami perkenalkan narasumber kita, tidak lain tidak bukan Dr. BMD, Dr. Barmadi Satrio, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak. Selamat datang dokter di podcast Masa ini dok. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Seger terus dok, dok. Ya, Luar biasa. Parents, Dr. BMD ini seorang dokter spesialis bedah anak ya, yang berpengalaman dan juga memiliki komitmen kuat dalam merawat pasien bayi dan juga anak. Nah hari ini dok, kita akan ngobrol-ngobrol nih, temanya luar biasa banget nih tentang appendicitis atau infeksi usus buntu ya dok. Ini mungkin sering juga nih parents di rumah dengerin, tapi appendicitis atau usus buntu pada orang dewasa. Ini kira-kira kalau pada anak seperti apa? Boleh ya dok, ya. kita ngobrol-ngobrol banyak dok ya. Dok, sebelum memulai ini dok, appendicitis itu apakah sering dok kasusnya di tempat praktek dokter nih? Ya. Ya, jadi kasus appendicitis atau kita sebut sebagai radang usus buntu ya. Oke. Jadi sebelum kasusnya banyak Mm-mm. enggak asal biar nih para parents tahu ya Mm-mm. maksudnya usus buntu itu apa ya kadang kan Oke. kita tahu usus buntu sebenarnya memang usus buntunya mengalami masalah tetapi semua orang Mm-mm. punya usus buntu Oh berarti usus buntu itu memang organ organ yang itu organ yang memang ada di usus di di bagian setiap kita ya. orang ya Oke. dari tubuh manusia dan itu bagian dari usus besar Bagian dari usus besar. ya Oke dok. jadi Mm-mm. memang namanya usus buntu karena memang ususnya ini yang harusnya kayak selang gitu ya Ya. lewat makanan dia Ah, kayak jalan buntu jadi misalnya ada oke. jalan utama misalnya di Mer nih ya Ya. Mer di jalan utamanya Ah, Mer ada ada belokan jalan masuk ke kecilan. gang kecil nah Ah, dan situ buntu nah itu usus buntu. Oke. harusnya memang kan orang kalau nggak ke situ kalau nggak ada perlu gitu loh ya Oke. yang harusnya lewat lewat aja. Nah, buntu ini, si usus buntu ini punya fungsi nggak dok sebenarnya nih? Ada yang menyatakan itu punya fungsi Oke. ada yang tidak tapi secara garis besar mesti kalau diciptakan ada fungsinya ya. Oke. Nah, setahu saya sih yang memang di situ itu termasuk organ yang banyak kelenjar, kelenjar, Hmm. getah bening, yang Hmm. dimana di situ fungsinya untuk tekanan tubuh. Oh, berarti benar. Saya juga pernah Ya, baca dok, buat jadi imunitas ya. jadi kalau ada sesuatu di situ pasti dia akan aktif. Mungkin Hmm. juga sebagai penampungan buat kuman-kuman yang mampir situ terus diserang. Oke. Nah, terus kalau dia mati aman. Usus buntu itu kan tadi bisa untuk imunitas berarti dok ya. Boleh nggak dok saya ibaratkan sama kayak amandel gitu? Dia sama-sama Ya gitu nggak? bisa cuma agak berbeda ya. Oh, berbeda ya. Ya, kalau amandel itu memang ada fungsi khususnya. Oke. Kalau ini memang kesannya seperti Kesannya. tidak ada fungsi, tapi Iya. ternyata ke depan itu sebenarnya usus buntu itu organ yang kita bisa pakai untuk suatu tindakan bedah yang lain. Ya, tapi ya itu Oh, nanti tapi masih dalam ya. penelitian lebih lanjut dok ya. Ada sih ini memang Hah? sering digunakan ya Oke. untuk keperluan
operasi yang untuk di perut ya, untuk menggunakan usus buntu itu sebagai saluran untuk apa istilahnya, pengganti, Pembuangan. iya pengganti apa, kita memasukkan bahan untuk melunturkan BAB seperti itu ya. Dan dulu pernah untuk masalah kasus sulit BAB itu, Posisi yang kemarin kita bahas, Dok. itu juga bisa digunakan, tapi itu kan untuk yang lebih advance. Iya, Tapi untuk usus buntu sendiri memang kalau dia bermasalah, punya radang di situ, karena kumannya main ke sana, terus nendon di sana dan bikin masalah sehingga bengkak dan punya komplikasi, nah itu yang disebut dengan radang usus buntu segala komplikasi. Oke. Jadi saya sebelumnya belum dijawab, Dok. Banyak nggak, Dok? Yang jadi sebenarnya kalau kasus radang usus buntu ya, pada anak itu termasuk jenis kasus yang paling banyak ditangani oleh dokter bedah. Paling banyak. Satu sampai 100 katakanlah. Ya memang tidak sebanyak dewasa. Ya tidak sebanyak dewasa. Kalau sebulan itu kita itu bisa menerima konsultasi itu bisa 4 sampai 5. Cukup banyak juga, Dok. Dengan berbagai variasi ya. Iya. Yang komplikasi, ada yang awal, ada yang sudah udah jelek, berat atau jadi berbagai. Tapi paling banyak dia gawat daruratan ya, Dok. Jadi kalau nyeri perut itu kan termasuk spektrum istilahnya kita bilang akut abdomen. Ya. Tanda-tanda ada masalah di perut, ada penyakit di perut itu biasanya kan nyeri. Kadang-kadang seringkali memang usus buntu datangnya dengan nyeri. Satu istilahnya mereka pasti kalau udah berat ya, nyerinya berat, kita pasti akan mencari pertolongannya ke rawat IGD pasti. IGD ya. Oh iya. Unit darurat. Jadi istilahnya termasuk kasus kegawat daruratan di bidang bedah anak. Ya, jadi memang termasuk kasus yang lumayan banyak juga, terbanyak di bidang bedah anak untuk kasus emergensi. Banyak malah ya. Wow. Ya, kalau untuk emergensi ya. Iya. Meskipun dibandingkan orang dewasa jauh. Iya. Masih sedikit lah. Tapi kalau di bidang bedah anak ini nyeri perut atau pasien dengan keluhan usus buntu ini termasuk. Gini, Dok, penyebabnya, Dok, tadi kan harus ada infeksi berarti kan? Tadi kan dokter bilang radang pada usus buntu ini ada infeksinya nih. Nah ini apakah hanya infeksi aja, penyebabnya apa gimana, Dok? Ya memang penyebabnya macam-macam, tapi kebanyakan memang karena adanya infeksi yang menyerang di dalam usus buntu. Dalam istilahnya ada kolonisasi kuman yang jumlahnya lebih banyak. Bakteri-bakteri ini kan sebenarnya memang normal ada di usus besar, tapi dia bakteri yang jahat ini merusak keseimbangan ekosistem di misalnya di saluran pencernaan dan kemudian mereka masuk ke usus buntu. Dan kadang juga ada makanan yang masuk ke situ tapi terus dia tidak bisa keluar, ini menyumbat sehingga terjadi kayak pembengkuan di situ, sehingga bengkak dan segala implikasinya. Kalau udah bengkak gitu terus kuman gampang masuk. Masalahnya pokoknya kalau dia meradang karena hal tersebut menyebabkan radang. Tadi kalau banyak di awam tuh bilang kemasukan biji cabai bisa masuk, Dok? Oh enggak? Itu mitos aja. Nanti kalau anak-anak terus muntah makan cabai gitu kan enggak Dok ya. Oke. Cabai aja udah kepedesan apalagi makan cabai ya. Dok, tadi kan banyak nih kasusnya. Paling banyak nih apakah anak-anak bayi apa gimana, Dok? Biasanya sih di usia-usia sekolah ya. Sekolah atau paling banyak itu meskipun tidak jarang juga terjadi pada anak di bawah 7 tahun. Nah, itu lebih susah karena kadang kan kalau kurang dari 7 tahun, kurang dari 5 tahun tuh mereka belum bisa mengekspresikan rasanya, menunjuk arah mana sakitnya. Sakitnya dia nggak bisa spesifik. Kadang kalau ceritanya usus buntu itu biasanya kalau radang usus buntu itu khas. Iya. Khas, jadi itu yang sering kadang terlewat. Ada yang udah berat, udah datang, udah komplikasi itu yang sering jadi masalah. Dok, paling banyak ya, yang saya tahu khasnya ya, tadi yang dokter ngomong khasnya usus buntu ya, nyeri di sebelah kanan bawah, betul, Dok? Ya, memang ada anak sama ada ceritanya. Jadi kalau nyerinya itu awalnya biasanya di ulu hati. Oh, di ulu hati dulu. Kayak sering disalah artikan seperti
sakit lambung, mirip-mirip gastritis ya. Iya. Mesti rata-rata orang tua tanya, saya pikir mah ya, dikasih obat mah, dan dikasih obat dan lebih baik, kemudian nyeri di ulu hati atau sebenarnya bukan nyeri ya, juga rasa sebah, rasa tidak enak, penuh gitu ya di daerah ulu hati kan tuh rasa-rasanya kayak memang seperti orang sakit mah, sakit memang mirip ya, radang lambung ya. Nah, kemudian setelah itu 2 hari kemudian atau berapa hari kemudian dia itu turun ke kanan bawah. Jadi awalnya di tengah, kemudian terus ke kanan bawah. Nah kalau lebih berat lagi sampai ada komplikasi misalnya jauh nyarinya seluruh perut. Jadi ceritanya klasiknya harus ada di daerah ulu hati, terus kemudian turun ke kanan bawah. Dan kalau anak-anak yang sudah bisa di atas 1 tahun dia bisa ngomong cerita. Tapi kalau yang sudah masih lebih kecil mungkin tidak bisa menceritakan ekspresikan nyerinya ya lebih sulit. Ini cuma nangis aja kan juga bingung juga ya dok ya. Atau kembung atau koma. Jadi ada rasa mual, muntah itu juga termasuk dok? Bisa ada rasa mual, muntah tapi memang tidak selalu. Jadi ada keluhan nyeri, mual, muntah ini memang tidak selalu lengkap ya. Tapi paling tidak salah satunya seringkali ada. Bahkan seringkali ada yang dengan diare. Mencret dulu karena memang kan infeksi di usus besar, kemudian kumannya itu mungkin usus buntunya di situ bikin masalah. Memang daerah situ sudah mengalami radang ya, sehingga terjadi kapal penyerapan di usus besar, sehingga relatif kadang itu ada diarenya juga, bisa ada keluhan. Apakah selalu kan infeksi kan dok? Nah, yang kita pahami infeksi selalu adanya nih demam nih. Sama nggak gini dok? Kalau anak memang kalau sudah ada demam, keluhan perut, itu memang kita harus bikin infeksi di daerah usus ya, perut ya. Nah itu kita harus cek lagi ya, apakah ini gejala ini memang cocok untuk usus nyata. Jadi tidak selalu harus ada panas ya, tidak harus selalu ada mual juga, tapi kombinasi itu menguatkan kita untuk kemungkinan. Jadi keluhan perut, demam, dan nyeri yang khas. Dia dari ulu hati ke kanan bawah. Dan seringkali kalau dia sudah bisa kooperatif ya, diajak tanya, bisa menjelaskan, dia bisa menunjuk spesifik di kanan bawah, dia menunjuk pakai jari. Clear dong berarti. Nah, kalau dia cuma urus perut di mana sakit itu memang tak susah. Tapi kalau sudah bisa nunjuk area itu dan area istilahnya ada khasnya ya, kalau di bidang dokter itu namanya area McBurney. Sign ya, di daerah situ, dia di daerah situ. Itu most likely untuk suatu radang usus buntu. Usus buntu ini juga ya, agak ngeri sedap dok ya. Apakah selalu dioperasi dok? Ya, jadi untuk terapinya memang kalau ini sudah dengan komplikasi sudah berat ya, itu memang harus operasi. Tetapi pada kasus-kasus yang awal bisa tanpa operasi? Keluhan awal yang seperti ada nyeri, memang di tempat nyeri khas mungkin, dan itu bisa dilakukan tindakan pengobatan istilahnya non-operatif manajemen. Operatif manajemen ini ada syarat dan ketentuan. Jadi syarat dan berlaku ya dok. Harus tetap syarat dan ketentuan berlaku. Apa dok boleh disebut? Karena memang gejala nyeri perut kanan bawah itu tidak hanya milik usus buntu. Yang lain-lain juga bisa. Misalnya ada kasus infeksi saluran kencing ya. Kalau yang cewek misalnya sudah agak gede, ada kista, itu bisa bermasalah juga ya, bisa di kandungan di saluran telur ya, atau radang usus besar yang lain ya. Nah itu tentu tidak semua harus operasi. Kalau memang itu benar usus buntu pun kadang reaksi tubuh ya, kalau anak kecil itu suka batuk pilek, kadang perutnya juga nyeri karena kan mungkin sistem imunnya belum sempurna, sehingga area-area yang dimana di situ ada sistem pertahanan tubuh, kelenjar getah bening, sistem limfatik, dia akan reaktif ya. Reaktif itu dia membesar, mungkin jadi usus buntunya yang daerah appendix itu akan ketekan di situ, mungkin menimbulkan pembengkakan sementara ya, ada nyeri. Jadi tidak selalu memang primer ya di buntunya atau harus semua. Tapi memang secara ketentuannya kita harus lihat dulu, cek ya, klinisi yang mengarah ke sana enggak, kemudian
dari indikator-indikator laboratorium atau indikator pemeriksaan lab, foto ronsen ya, radiologi yang lain yang menunjukkan ada beberapa kasus yang ini bisa membaik dengan pengobatan, tapi harus di rumah sakit dengan pengawasan. Jadi kalau terus disuruh pulang nggak bisa. Saya pikir saya gini dok, datang nih ke IGD katakanlah dok ya, anak ya, ini nyeri perut sebelah kanan, terus ada mual, terus dicek lab, foto segala macam, oh ini aman nih, dengan obat dulu boleh pulang, itu nggak gitu dok? Jadi kalau di rumah sakit, karena kita pentingnya untuk melihat, mengobservasi bahwa kira-kira ini berlanjut dengan komplikasi atau tidak, bisa membaik dengan respon obat membaik atau tidak. Jadi kalau saya selalu menganjurkan, misalnya dapat treatment non operatif pun kita sarankan untuk ngamar dok ya, aja sekalian debu ini harus dilihat, saya lihat responnya gimana dengan obat. Jadi kalau memang dia dengan pengobatan membaik, nyerinya hilang sama sekali, atau indikator-indikator lainnya tidak membaik, itu bisa membaik dengan tanpa obat. Ada nggak dok ukurannya dok? Dilihat nih progres itu selama 3 hari atau seminggu, ada hitungannya nggak dok? Kalau kasus yang saya pilih untuk kandidat operatif manajer, biasanya kita lihat selama 2 hari. 2 hari ya? 2 hari. Jadi dengan sharing itu tadi, dengan treatment dia progresnya cepat ya. Iya. Dalam 2 hari memang signifikan sekali, nyerinya hilang. Baik. Ya. Biasanya saya lebih pede untuk memulangkan, dan juga dilihat indikator lain, misalnya dari labnya, saya kadar leukositnya atau CRP-nya kalau saya ya, itu membaik, itu bisa di terapi obat aja pulang. Daya tahan tubuhnya yang bagus, bantu obat biasanya sih. Kalau nggak efek katakanlah dok, mau nggak mau operasi gitu. Ya kalau tidak membaik ya kita harus infokan, ini sebenarnya gagal, jadi pilihannya dengan operasi. Atau kalau memberat ya, kalau tambah memberat ya sudah pasti itu biasanya melakukan tindakan operasi. Termasuk operasi yang harus sekarang atau elektif kan, bisa dijadwalkan kan dok? Ya kalau istilahnya usus buntu itu kan gawat darurat, apalagi kalau sudah dengan komplikasi peritonitis, udah pecah nanah kemana-mana, itu memang itu yang segera ya. Aku tahu yang penting kita perbaiki dulu, stabil anaknya. Jadi nggak nunggu 2-3 hari, nggak yang sampai tunggu dulu, delay dulu. Malah kalau kondisinya berat ya, anaknya mungkin shock, tidak berat, kita harus perbaiki dulu, stabil, baru. Tapi prinsipnya itu memang kasus gawat darurat.